Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Pada kesempatan ini dan di video ini saya akan memaparkan sekaligus menampilkan tugas dari koneksi antar materi pada modul 1.3 terkait dengan PC Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya I Gede Jingga Mas Darsika, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem. Instansi tempat kerja yaitu di SMK Negeri 1 Kubu. Pada koneksi antar materi di modul 1.3, pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Nah, terkait pertanyaan pemantik yang pertama pada koneksi antar materi, yaitu terkait dalam pembuatan visi murid di masa depan yang merupakan juga visi dari guru penggerak, di mana dalam pembuatan visi itu harus memiliki keterkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga harus memiliki keterkaitan dengan nilai dan peran dari guru penggerak, sehingga visi yang disusun ataupun yang dirancang nantinya dapat mewujudkan merdeka belajar yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Tentunya visi yang dirancang ataupun disusun tersebut salah satunya bisa menggunakan pendekatan ataupun paradigma dari inquiry apresiatif dengan tahapan kanvas bagja. Keterkaitan visi guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga berjalan dari pemikiran tersebut, sebagai guru penggerak dalam menyusun visi haruslah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tujuan agar mampu berfokus pada murid dan tentunya murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak adalah dalam nilai guru penggerak terdapat 5 elemen, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan pada peran dari guru penggerak juga terdiri dari 5 elemen, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, keterkaitannya dengan visi dari guru penggerak adalah visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru penggerak tersebut, sehingga mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu jika guru penggerak sudah mampu menerapkan peran dan memiliki nilai guru penggerak, maka akan mampu juga nantinya dalam mewujudkan visi yang dirancang, di mana untuk mencapai hal tersebut tentunya visi yang dirancang harus terukur, konkret, dan sistematis serta terencana. Maka dari itu perlu suatu rancangan pembuatan yang disebut dengan paradigma inquiry
apresiatif dengan tahapan bagja. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan ataupun paradigma inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada suatu keberhasilan. Nah, untuk tahapan bagja, di mana pada bagja itu merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kelima langkah tahapan bagja ini nantinya diimplementasikan dalam proses merancang visi dengan pendekatan ataupun paradigma inquiry apresiatif. Nah, dari kaitan tersebut dan dengan pendekatan ataupun paradigma inquiry apresiatif, maka akan dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan dan visi yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Pertanyaan pemantik yang kedua pada koneksi antar materi pada modul 1.3 adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Nah, terkait pertanyaan pemantik yang kedua pada koneksi antar materi di modul 1.3, di mana sebelumnya dalam eksplorasi konsep yaitu bagian refleksi mandiri, saya telah menyusun suatu kalimat prakarsa perubahan yaitu mengembangkan layanan bimbingan kelompok yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Namun, setelah saya mempelajari lebih dalam paradigma ataupun pendekatan inquiry apresiatif tersebut, kalimat prakarsa perubahan itu saya revisi menjadi sebuah visi yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, serta peduli terhadap lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan pernyataan ataupun kalimat prakarsa perubahannya adalah terwujudnya peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Alasan dari kenapa saya memilih kalimat prakarsa perubahan dan visi yang saya susun tersebut adalah ingin menciptakan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan serta berkarakter baik. Karena dengan peduli terhadap lingkungan, elemen-elemen ataupun bagian-bagian yang terdapat pada profil pelajar Pancasila itu mampu terpenuhi dengan baik oleh peserta didik. Pada tahapan bagja yang telah saya susun diantaranya adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pada buat pertanyaan utama ini, pertanyaan yang saya susun adalah apa yang dapat saya lakukan untuk dapat mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Tindakannya adalah mengajak kepala sekolah berdiskusi tentang bagaimana pentingnya mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengajak teman-teman sejawat untuk berdiskusi dan berkolaborasi tentang apa yang bisa dan akan dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Pada tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran.
Pertanyaan yang saya susun adalah, siapakah di sekolah yang menurut saya sudah mampu mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, aktivitas seperti apa yang dilakukan untuk mampu mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam proses mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Dan yang keempat adalah pengetahuan apa yang dapat saya miliki untuk mampu mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Tindakannya adalah mencari contoh nyata cara mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Contoh nyata tersebut bisa saya dapatkan dalam hal wawancara atau berkolaborasi dengan teman yang sudah melakukan, dan mencari juga contoh dari berbagai sumber, misalnya di video YouTube. Tahapan yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan positif dan bermakna yang saya bayangkan akan terjadi apabila mampu mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Tindakannya adalah dengan membuat deskripsi bagaimana sikap saya dalam menanggapi kesalahan anak melalui survei, membuat list keterampilan baru yang akan diperoleh dari wawancara, dan membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka perbuat melalui wawancara langsung. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang saya lakukan? Kemudian, apa langkah terobosan saya dalam mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Tindakannya yaitu membuat list pertanyaan untuk peserta didik, seperti apa saja sikap yang mampu mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan, dan apa saja produk yang bisa menunjukkan kalau mereka sudah peduli terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu melakukan dialog dengan kepala sekolah dan teman sejawat ataupun rekan guru tentang bentuk kegiatan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang terakhir dari tahap Bagja yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang terlibat dan dilibatkan dalam mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila? Tindakannya adalah meminta kepala sekolah atau guru senior atau rekan guru lainnya untuk memantau dan mengarahkan saya saat melaksanakan kegiatan mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila setiap awal bulan sebagai bentuk ataupun bahan evaluasi. Sekian yang dapat saya paparkan dan tampilkan dalam tugas koneksi antar materi pada modul 1.3. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua dalam tindakan perubahan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Salam guru hebat.